Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval RJ Muhammad Alfat dari kelas PJKR 3D dengan NPM 19106310700108 dengan mata kuliah Ilmu Faal, Olahraga dan Praktikum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang training zone. Materi yang pertama yaitu pengertian training zone. Training zone adalah zona latihan, merupakan sebuah batas bawah dan batas atas denyut jantung yang dianjurkan untuk berkontraksi selama berolahraga. Pengukuran zona latihan dapat dilakukan dengan menghitung denyut nadi selama latihan. Jumlah denyut nadi per menit dapat dijadikan ukuran terhadap latihan yang dilakukan telah memenuhi zona latihan yang dianjurkan atau bahkan melampaui batas zona latihan. Metode yang sering dipergunakan dalam mendosis zona latihan adalah menggunakan rusus Karvonen, yaitu zona latihan sama dengan persen latihan dikali dalam kurung DNM dikurang DNI tutup kurung ditambah DNI. Intensitas latihan ditetapkan secara spesifik pada setiap individu sesuai dengan kapasitas fisik yang dalam pelaksanaan yang memerlukan pengawasan secara terus-menerus agar intensitas latihan benar-benar mencapai intensitas yang diprogramkan. Contohnya yaitu hitung terlebih dahulu denyut nadi maksimal atau DNM dengan rumus sama dengan DNM sama dengan 220 dikurang usia. Contoh, misalkan seorang atlet berusia 20 tahun, maka DNM-nya adalah 220 dikurangi 20 sama dengan 200 denyut per menit. Selanjutnya, mengukur intensitas latihannya bagi atlet olahraga prestasi. Takaran intensitas latihan sebaiknya antara 80% sampai 90% dari DNM. Jadi, intensitas latihan bagi atlet yang berusia 20 tahun adalah 80% sampai 90%. Dari 200 sama dengan 160 sampai 180 denyut per menit. Sebagai gambaran, jika kita melakukan jogging beberapa ratus meter, kemudian dilanjutkan dengan latihan inti dengan denyut nadi hanya 110 sampai 120 denyut per menit, bisa dibandingkan sangat jauh sekali dari intensitas yang seharusnya. Latihan yang dilakukan akan percuma dan tidak akan ada peningkatan. Jika atlet sudah memasuki atau mencapai intensitas yang telah ditentukan di atas, maka atlet tersebut dikatakan sudah memasuki zona latihan. Intensitas latihan juga ditentukan oleh lama latihan dalam zona latihan tersebut. Seorang atlet harus berlatih dalam latihan selama 45 sampai 120 menit untuk mendapatkan peningkatan, dan bisa dikatakan juga latihan yang dilakukan sudah intensif. Yang selanjutnya yaitu macam-macam denyut nadi, yaitu yang pertama denyut nadi basal, yang kedua denyut nadi istirahat, yang ketiga denyut nadi latihan, dan yang keempat denyut nadi pemulihan. Materi yang terakhir yaitu dampak latihan. Dampak latihan positif adalah prestasi atlet naik setelah latihan atau superkompensasi, dengan syarat beban latihan berat atau overload di atas ambang rangsang atlet, metode latihan tepat dan efektif, waktu istirahat yang cukup untuk adaptasi gizi, makanan baik, dan mencukupi kebutuhan atlet dalam keadaan sehat dan bugar. Dampak latihan negatifnya adalah atlet terlalu berat dalam melakukan latihan atau overtraining, tidak teratur melakukan latihan, atau terlalu ringan melakukan latihan.